Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita akan berlatih tartil Quran di surat Toha ayat 18. Di sini kita akan belajar tentang mad alif disukun yang dibaca panjang dan apakah harus dibaca panjang. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala hiya 'asai atawakka'u 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, apakah mad alif disukun itu dibaca panjang? Jawabannya itu iya, memang harus dibaca panjang. Akan tetapi kalau ada pertanyaan apakah harus dibaca panjang sampai 3 alif, belum tentu. Fleksibel, dia itu bisa 1, bisa 2 atau 3 alif. Sebagaimana kita ketahui bahwa mad alif disukun itu adalah mad tabi'i yang bertemu dengan huruf yang disukun, ya. Mad arid, arid itu artinya menghadapi, lisukun huruf yang disukun atau dimatikan. Kalau di contoh ayat ini, kalau ukhra ini bukan mad arid disukun karena dia tidak bertemu dengan huruf yang disukun. Ukhra ini adalah mad tabi'i tapi belakangnya tidak ada lagi huruf yang disukun. Jadi mad arid disukun itu pasti ada huruf yang dimatikan, yang awalnya dia itu berharokat. Contohnya di sini ketika kita lihat ada tanda waqaf jim, ya. Di sini ada huruf yang berharokat hidup yaitu ya. Yang sebelumnya ada mad tabi'i. Jadi ada mad tabi'i bertemu dengan ya. Yang kalau kita waqafkan ya ini menjadi sukun, maka ini disebut dengan mad alif disukun. Ketika kita tidak mewakafkan maka menjadi mad tabi'i saja yang bacanya 1 alif. Contohnya kalau kita teruskan, karena tanda jim itu boleh berhenti, boleh terus. Jim artinya jaiz, jaiz artinya boleh. Qala hiya 'asaya atawakka'u 'alaiha. Jadi shotnya yang merupakan mad tabi'i ini 1 alif saja kalau kita terus. Kalau mad alif disukun dia apabila dia itu waqaf. Kalau kita waqafkan ya-nya, ini otomatis ya-nya itu disukun. Itulah maknanya mad alif disukun. Jadi setiap ada mad tabi'i, bahkan juga mad lain, itu apabila bertemu dengan huruf yang disukun, maka disebut mad alif disukun. Dan membacanya itu adalah panjang, tapi panjangnya itu adalah relatif, artinya boleh. Boleh seperti mad tabi'i, boleh. Qala hiya 'asai, itu 1 alif, itu boleh. Atau 2 alif. Qala hiya 'asai. Atau 3 alif, artinya panjang sekali. Qala hiya 'asai. Nah, itu diperbolehkan. Itu cara membaca mad alif disukun. Seperti akhir-akhir ayat itu banyak sekali yang mad alif disukun. Seperti kita membaca Al-Fatihah mulai dari bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Itu semuanya kalau kita berhentikan tiap ayat itu menjadi mad alif disukun. Dan itu boleh, boleh 1, boleh 2, boleh 3 alif. Jadi mad artinya panjang, alif disebabkan karena menghadapi, alif artinya menghadapi, lisukun huruf yang disukun karena dia itu diwakafkan, yang aslinya dia itu huruf hidup kemudian dimatikan karena wakaf. Qala hiya 'asai. Itu kalau kita membaca 3 alif, ya. Kemudian hati-hati di ayat
di kalimat berikut ini, di ayat ini maksudnya yaitu pada kata atawakka'u di sini tidak panjang, u-nya ini tidak panjang. Kenapa? Dia tidak ada tanda matnya, tidak ada dhammah yang kemudian diikuti oleh wawu. Ini dhammah diikuti alif dan alifnya ini tidak berfungsi sehingga u-nya ini tidak panjang. Ini kenapa ada wawunya? Ini merupakan tempat untuk hamzah ya. Ini bukan tanda mat. Wawu yang bukan tanda mat seperti ini adalah tanda untuk penempatan hamzah yang di atas wawu sehingga u di sini tidak panjang. Atawakka'u 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami. Ala ghanami kita berhenti di sini kalau misalnya tidak kuat sampai terakhir sebelum wawu ya. Nah, kita ulangi dari wawu lagi. Wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Ukhra, khoknya ini karena dia itu berada di tenggorokan yang paling atas sehingga khoknya itu menimbulkan bunyi khok gitu ya. Ukhra itu harus diperjelas suaranya, makhrajnya, sifat-sifat hurufnya. Ma'aribu ukhra. Oleh karena itu pengertian mad alif disukun itu bukan berarti dia itu waqaf, tapi kalau tidak ada huruf yang dimatikan kayak ini, kayak di akhir ayat ini bukan mad alif disukun. Artinya ukhra ini tidak boleh kita membaca sampai 3 alif. Jadi dia mad tabi'i biasa kalau tidak ada huruf yang disukun setelahnya. Ukhra ini membacanya 1 alif saja karena dia itu bukan mad alif disukun tapi dia mad tabi'i saja. Jadi ini ya-nya ini adalah sebagai tanda alif yang kita sebut dengan alif maksurah atau alif layyinah. Jadi ya ini adalah aslinya adalah alif yang berbentuk ya tanpa titik dan ini merupakan tanda mad juga ya. Jadi mad tabi'i berupa fathah yang setelahnya itu ada alif, meskipun alifnya itu berbentuk ya, alif maksurah atau alif layyinah. Oleh karena itu ini disebut mad tabi'i dan bukan mad alif disukun. Kita baca dari awal lagi. Qala hiya 'asai atawakka'u 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Sadaqallahul azim. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, demikian penjelasan singkat tentang mad alif disukun. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.